apa yang harus kita backup, yang harus kita suapin itu nih. Yang satu roti misalnya, yang satu nasi, yang nggak bisa disamakan. Kamu kakakmu juara 1 kok kamu enggak? Itu paling kuhindari seperti itu. Jadi biarin aja, yang ini nggak pernah bersaing mereka. Sesuai dengan minatnya masing-masing. Itu lebih. Dan itu gak mudah kan? Ya. Atau bagi dirimu mudah? Gimana ya? Kita ngalir dan jadi seorang ibu tuh nggak ada sekolahnya kan? Betul. Nggak ada sekolahnya. Kita ngalir aja. Learning by doing. Jadi berdasarkan pengalaman. Makanya tetap kalau semakin kita punya anak, kita tetap berpikirannya egoismenya kayak kita masih gadis, itu payah kan ngurus anak. Kita harus menyesuaikan bahwa anak itu butuh figur bapak ibu yang memang seperti tadi, sebagai contoh yang bagus. Nggak hanya ngomel-ngomel, nggak hanya ngomongin aja, tapi kita butuh, anak-anak itu butuh figur kita sebagai orang tua. Ada bapaknya yang bisa meneladankan kelaki-lakiannya. Iya, dan ada ibunya yang bisa berperan aktif untuk membentuk karakternya supaya lebih apa ya, kalau ibu itu kan pembentukan karakternya itu lebih halus, lebih yang feminisme, sifatnya yang sifatnya itu lebih ke lebih ke main hati lah. Betul. Kalau bapak itu biasanya teladannya ya sekolahnya, bapakmu biyen niku sekolahnya pinter ngono, biasanya ngono. Bapakmu biyen niku pernah kerja ndek kene. Oh, bapakmu dulu itu jenjang karirnya begini begitu. Iya, benar. Lek ibu itu jarang digituin. Betul nggak sih? Iya, benar sih. Biasa ibu lebih kan nih, ibumu galak. Nah, kalau di sekolah nih ngomongin, mamahnya ini galak banget loh mah gitu. Mamahnya ini baik, selalu ngomongin hati ya, ngomongin figur ibu itu, bagaimana kelemah lembutan dia ke anak, seperti itu. Padahal ibu itu guru pertama yang mengajarkan tentang pendidikan karakter. Nah, di rumah. Berarti kan seorang ibu harus sekolah kan? Kalau seorang ibu nggak sekolah, nggak tahu lah anaknya. Karena guru pertama kali ibu. Ibu itu harus pintar. Jadi Harus kalau pintar, misalnya ya. Perempuan sekarang boleh sambil minum kalau udah mulai hangat. Jadi Ini kalau kopinya enak misalnya banget. sambil promosi, ini beliau lagi minum kopi lanang. Hanya Kopi ada lanang. di warung Cak Jo ya. Katanya enak banget kopinya. Ngangen nih ya. Ngangen nih. Aku janji mau bungkusin racian perpek loh. Gunung Kober sih kan. Jadi begini, kalau menurutku ya, perempuan itu kudu pinter, itu udah jelas, karena tugasnya banyak. Perempuan itu kudu cerdas, kudu pinter memanage waktu. Abis itu pendidikannya juga kudu tinggi. Karena apa? Pendidikan pertama anak itu ada di rumah, dan guru pertama untuk anak-anaknya, dan bisa jadi itu guru utama, guru kehidupan untuk anak-anaknya adalah orang tuanya. Karena di zaman sekarang ya, yang terbangun, yang terbentuk, laki-laki itu tugasnya nyari duit. Ya. Wis pokoknya urusan finansial itu urusan laki-laki, urusan utama ya. Sementara yang handle di rumah itu kebanyakan ibunya. Meskipun ibunya juga berkarir. Iya. Tapi urusan domestik rumah tangga itu tetap sing paling banyak handle itu adalah ibunya. Jadi perempuan itu ya kudu cerdas, kudu pintar memanage waktu, dan pendidikannya kudu tinggi. Supaya apa? Ya supaya iso ngajari anak-anak gitu. Ketika anaknya punya PR di rumah, ya minimal dia bisa ngajari dan bisa dampingi gitu. Bukan berarti perempuan itu harus bisa semuanya, enggak juga. Tapi paling enggak itu nilai-nilai yang ada di rumah itu harus terpenuhi dari ibunya gitu. Iya, benar banget itu. Kalau perempuan itu nggak bisa memanage, berantakan. Intinya itu. Aku contohnya. Ini pengakuan dosa ya teman-teman.
Jadi aku dulu itu lebih mementingkan urusan pekerjaanku, bisnisku daripada urusan rumah tangga. Jadi urusan rumah tangga itu aku delegasikan ke beberapa orang, termasuk untuk handle anakku. Jadi anakku itu mulai bayi, yang handle ibuku sama adikku perempuan, adik di bawahku persis. Dan anakku itu aku nungguin cuma 7 hari, mulai dia lahir, habis itu sampai 7 hari aku tungguin. Setelah itu udah tak tinggal keliling, tak tinggal kerja, tinggal prung gitu. tinggal perung. Kebetulan pada saat itu asiku nggak keluar, jadi gugurlah kewajiban untuk memberikan ASI eksklusif karena dari awal memang nggak keluar. Akhirnya aku harus membayar hutang kepada anakku itu karena dituntut pada saat itu. Aku pengen seperti anak-anak yang lain yang berangkat sekolah diantar ayahnya, pulang dijemput ibunya. Akhirnya aku bayar utang itu, dia kelas 2 SMP sampai sekarang benar-benar kemana-mana sama aku dan bareng aku. Aku ibu yang gagal, tapi aku melihat beliau ini luar biasa. Bahkan mondar-mandir karena anaknya masih ada di Jogja dan yang satu di Magelang. Aku juga heran kok iso bagi waktu untuk urusan suami, untuk urusan bisnis, dan masih bisa bagi waktu untuk anak-anaknya. Itu sing keren, dan itu tidak semua orang bisa lakukan karena aku pun gagal di situ. Aku dulu LDR itu sempat juga ragu. 7 tahun di Cirebon, suami saya di Bangka. Kita nggak tahu seperti apa karena belum pernah ke Bangka waktu itu. Begitu anak saya lahir umur 2,5 tahun baru saya ke Bangka. Udah lihat, mau ikut, sayang kerjaan kan, kita udah kerja, udah karir selama 7 tahun, mau ngelepas juga susah. Kemudian lahir anak kedua si Caca. Tak pikir-pikir, ini tanggung jawab berdua nih, punya anak nih. Kok egois banget suamiku sendiri, aku nanggung anak 2 terus aku kerja juga gitu. Mikirnya seperti itu. Aku sih kerja, aku ngurusi anak juga gitu sendirian. Nggak mau aku. Akhirnya ya sudahlah, aku ikhlas ngelepas. Pada waktu itu gajiku lebih besar dari suami kan. Udah lepas, saya nyusul ke Bangka, dari kota ke tempat sepi kecil. Udah nggak apa-apa, nyobain. Selama itu umur 5 tahun perkawinan, saya baru belajar menjadi istri karena LDR tadi. Jadi saya baru benar belajar dari istri itu di Bangka sebenarnya. Egoku masih tinggi banget di situ. Saya punya duit nih, saya dulu kerja, punya tabungan. Di sini, di kampung, di desa, nggak ada apa-apa gitu. Istilahnya hiburan nggak ada. Stres 3 tahun kemudian. 3 tahun itu aku ngempet stres di sana tuh. Akhirnya setiap tahun saya harus keluar dari Bangka, nggak tahu vacation kemana. Anak yang gede aja saya tinggal, si Caca sering ku bawa-bawa, nggak tahu ke Bandung, ke Jakarta, atau pulang ke Jogja, itu wajib. Sampai keterusan sampai sekarang nih. Jadi tiap tahun itu kebetulan kegiatanku di Bangka itu kan sosial ya, ikut PKK, Dharma Wanita, Aisyah. Itu nuntut kita ada pertemuan keluar segala macam. Anak saya tinggal. Dan yang paling penting, anak-anak itu harus dekat dulu dengan bapaknya. Itu satpamnya bapaknya itu anak-anak lah. Jadi kalau aku tinggalin keluar kota, di rumah aman dengan anak-anak itu aman dengan bapaknya. Waktu itu memang kantornya enak. Jadi di sini rumah, kantornya cuma di depan gitu. Jadi masih pulang balik masih bisa. Dan anak-anak nyaman dengan bapaknya, dekat juga nyaman. dengan bapaknya. Sampai sekarang pun nyaman dengan bapaknya. Intinya kalau aku sendiri,
Kalau seorang bapak dekat dengan anak, itu sudah kita sebagai ibu ini aman banget. Karena nggak bakal macem-macem di luar. Pikirku gitu loh. Nggak tahu teori itu mungkin di tempat lain tidak bermanfaat, tapi kalau aku di dalam sendiri, suamiku memang orang seneng di rumah. Jadi kalau masakan, daripada jajan mending goreng tempe sambal bawang aja udah cukup gitu. Jadi Intinya ini seperti itu. jadi bapak rumahan. Mungkin itu yang Bapak akhirnya teladan-teladan itu yang akhirnya dilihat oleh anak-anakmu, diperhatikan setiap hari, itu yang terjadi, dan itu yang akhirnya menginspirasi mereka masuk ke alam bawah sadar mereka, sehingga mereka ketika harus berpisah dengan kalian juga mereka merasa baik-baik saja. Ya. Karena memang sejak kecil sudah dengan pola pendidikan dan pola asuh seperti itu. Keren banget. Asli sebenarnya tak tinggal loh anakku. Sering ku Tapi tinggal loh, bener. tapi itu keren banget karena membangun kemandirian anak itu nggak gampang. Nah itu penting, paling penting banget, apalagi saat sekarang dengan kondisi di luar itu kita nggak tahu ya. Di luar itu gadget udah bebas, informasi luas, kadang-kadang informasi yang salah yang mereka serap kan, sering banget seperti itu. Dan gampang banget, informasi gampang yang memang nggak penting tuh mereka gampang diserap. Kemudian ya nggak tahu di luar sana lebih jahat mungkin ya. Dan ada mungkin ada satu lagi itu yang harus kita bangun. jauh lebih penting dari semua itu. Ketika orang tua itu bisa memberikan kepercayaan kepada anak, sehingga anak merasa bahwa oh aku dikei kepercayaan, aku dipercaya sama orang tuaku, dan akhirnya mereka merasa mempunyai tanggung jawab untuk menjaga amanah kepercayaan. Ya itu penting juga. Teman, itu tadi pembahasan tentang kemandirian yang harus ditanamkan pada anak. Kebetulan anak beliau ini contoh-contohnya dan keren banget. Kita sambung lagi di video selanjutnya. Dadah.